Selamat datang di video pelatihan untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa disingkat dengan UMKM. Di video ini kita akan membahas mengenai kemampuan manajerial yang perlu dimiliki oleh pelaku wirausaha. Seorang pimpinan usaha dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial sehingga kegiatan mengintegrasikan, mengkoordinasikan, dan menggerakkan para bawahan dalam ruang lingkup usaha dapat dilakukan dengan baik. Manajer adalah orang yang memiliki jabatan untuk mengelola sebuah unit maupun departemen pada sebuah organisasi bisnis. Manajer biasanya bertugas untuk mengelola pekerjaan serta membagi tugas kepada tim atau kepada karyawan. Setiap manajer perlu memiliki keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial adalah keterampilan untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan organisasi atau tujuan bisnis perusahaan. Kemampuan manajemen merupakan cermin dari sikap profesional, sehingga akan meningkatkan derajat motivasi. Kemampuan manajerial merupakan faktor penentu keberhasilan dengan cara menciptakan prestasi kerja dan upaya mencapai kinerja pertumbuhan melalui kemampuan merencanakan dan mengimplementasikan, serta kemampuan membuat kegiatan yang efektif, serta kemampuan membangun jaringan kerja, termasuk di dalamnya kemampuan mencari pelanggan baru. Sikap profesional akan mampu menghasilkan dampak positif pada peningkatan penjualan. Orientasi pengembangan kemampuan manajerial merupakan cermin dari sikap profesionalisme yang dapat meningkatkan derajat motivasi prestasi sehingga akan dapat menciptakan kinerja yang berhasil. Seorang manajer yang baik harus mempunyai kemampuan dan kompetensi manajerial untuk memimpin dan mengelola usaha dengan efektif. Terdapat 4 keahlian utama, yaitu kemampuan komunikasi, membangun tim, motivasi, dan delegasi. Komunikasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa yang secara sosial dapat diterima dan memadai. Seorang pemimpin usaha yang mampu berkomunikasi dengan baik kepada staf maupun rekan kerjanya akan memiliki kemungkinan besar untuk dapat memberi arahan yang baik dan melakukan negosiasi secara efektif. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses hubungan untuk saling memahami pendapat satu sama lain. Pemikiran yang sama akan mengarah kepada pencapaian tujuan yang sama pula. Komunikasi ada beragam, mulai dari keterampilan dalam mendengarkan orang lain secara empati, bagaimana dapat menyampaikan pesan dengan jernih dan lugas sehingga mudah untuk dipahami, sampai kepada menyampaikan sebuah umpan balik dan masukan kepada tim atau bawahan sehingga mereka bisa melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik. Ada 5 tahapan komunikasi, dimulai dari maksud dan tujuan, konteks pembicaraan, apa isu atau inti pesan yang ingin disampaikan, argumen pendukung, dan terakhir adalah penutup atau informasi tambahan lain yang perlu untuk disampaikan. 5 tahapan komunikasi ini dapat digunakan untuk banyak hal, baik dalam menyampaikan hal yang sifatnya informatif, bertanya, ataupun meminta persetujuan. Membangun tim. Seorang manajer harus tahu bagaimana memonitor pencapaian tim kerja atau bawahan, bagaimana memberikan feedback yang baik untuk tim, termasuk kemampuan menyusun program atau rencana pengembangan untuk masing-masing karyawan atau individu yang ada dalam tim. Seorang manajer harus mengetahui bagaimana cara membangun dan melakukan pengembangan tim, bagaimana tim tersebut dapat meningkatkan keahlian dan kapabilitasnya sehingga mereka bisa bekerja secara optimal
tidak hanya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang perlu dikerjakan saat ini, tetapi juga apa yang menjadi tantangan ke depannya. Motivasi. Motivasi di tempat kerja adalah getaran emosional yang kuat yang dirasakan oleh karyawan terhadap perusahaannya yang mempengaruhinya untuk menyumbangkan energi dan pikiran secara lebih maksimal dalam menjalankan tugas yang diberikan. Manajer harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan yang menentukan motivasi bawahan atau karyawan, dan bagaimana caranya untuk memotivasi karyawan dengan tipe yang berbeda-beda. Beberapa faktor seperti gaji, fasilitas, kenyamanan di tempat kerja, hubungan yang baik dengan atasan atau dengan rekan kerja merupakan beberapa faktor yang sangat berpengaruh pada motivasi kerja seorang karyawan. Delegasi. Delegasi berarti mempercayakan sebuah tugas kepada tim atau bawahan. Ini merupakan keahlian yang sangat penting bagi seorang manajer karena prestasi seorang manajer akan ditentukan oleh pencapaian tim atau bawahannya. Seorang pimpinan atau manajer perlu memahami bagaimana cara melakukan delegasi yang baik dan kapan sebuah tugas itu perlu didelegasikan, dan bagaimana memastikan bahwa apa yang didelegasikan akan dapat dilakukan dengan baik oleh tim atau bawahan. Di sini juga diperlukan jiwa kepemimpinan, di mana pemimpin yang baik harus bisa menginspirasi dan memberikan dorongan positif kepada tim kerja, serta bersedia untuk terlibat dan bertanggung jawab dalam pemecahan masalah dan berani mengambil resiko. Selain keempat keahlian utama tersebut, terdapat juga beberapa keahlian lain yang juga sangat diperlukan oleh seorang pimpinan usaha atau manajer. Di antaranya yaitu kecerdasan emosi. Seorang pengusaha akan menghadapi berbagai sifat manusia, baik sebagai rekan bisnis maupun konsumen bisnisnya. Oleh karena itu, seorang pengusaha yang baik dituntut untuk memiliki manajemen emosi yang baik dan selalu berkepala dingin ketika menghadapi karakter manusia yang unik agar tidak merusak reputasi bisnis. Pengelolaan SDM. SDM yang baik adalah aset bagi bisnis. Dengan keterampilan manajerial yang baik dalam pengelolaan SDM, maka bisnis akan berjalan secara sistematis, terorganisir, dan rapi, sehingga proses bekerja akan berjalan lebih terarah dan sesuai dengan target tujuan. Memiliki strategi manajemen. Seorang pengusaha yang baik harus dapat menuangkan impiannya ke dalam ide-ide yang dapat diimplementasikan melalui perencanaan strategi manajemen yang efisien dan efektif. Dengan strategi manajemen yang baik, seorang pengusaha dapat lebih mudah mengelola manajemen perusahaannya. Inovatif. Sebuah inovasi akan menegaskan bahwa sebuah bisnis tidak akan bersifat pasif dan stagnan. Dengan memiliki kreativitas dalam membuat inovasi terhadap produk atau jasa, maka seorang pimpinan bisnis akan membuat produknya lebih kompetitif dan unik. Ini adalah salah satu keterampilan manajerial yang wajib dimiliki jika sebuah usaha ingin bertahan lebih lama dalam menghadapi kerasnya sebuah persaingan bisnis. Dalam sebuah inovasi, menyangkut dimensi partisipasi dalam pengambilan keputusan, pembagian tugas, dukungan, serta pengembangan diri. Inovasi yang dilakukan oleh organisasi akan memunculkan tingkah laku baru. Oleh karena itu, sikap atau tingkah laku yang baru menunjukkan adanya kreativitas atau pengembangan ke arah yang lebih baik. Karena sebuah usaha akan terkait dengan penjualan, maka memiliki strategi pemasaran yang jitu merupakan salah satu keterampilan manajerial yang perlu dimiliki oleh seorang pengusaha. Menyusun konsep strategi pemasaran yang handal, cermat dalam menentukan target pasar, dan menerapkan bauran pemasaran wajib dipahami dengan baik oleh seorang pengusaha. Hal ini sangat berkaitan dengan kemampuan berinovasi dan kreativitas.
Kreativitas pada program pemasaran adalah perluasan tindakan yang diambil untuk memasarkan produk yang menggambarkan perbedaan yang berarti dari pelaksanaan pemasaran. Kreativitas program pemasaran dibangun oleh 3 indikator yang meliputi perbedaan strategi yang dipilih dengan sebelumnya, tingkat motivasi, dan besarnya resiko yang diambil. Pengelolaan keuangan. Keterampilan yang satu ini sangat penting dimiliki oleh pengusaha agar dapat membuat perencanaan keuangan yang baik untuk mengelola modal usaha serta pencapaian laba. Tidak hanya menggunakan keuangan secara tepat, kemampuan dalam menyusun laporan keuangan juga menjadi salah satu indikator kemampuan manajerial dalam melakukan pengelolaan keuangan yang baik. Demikian informasi singkat mengenai kemampuan manajerial yang diperlukan oleh seorang wirausaha. Tonton juga video-video pelatihan lainnya.